bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Nanti next Bapak Ibu bisa mengaplikasikan atau menginstal akun Telegram. Nah, ini ya yang tadi saya sudah bahas. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih profesional lagi, bisa Bapak Ibu memiliki akun WhatsApp bisnis. Bapak Ibu tinggal install di Play Store-nya, kemudian ketik WhatsApp bisnis. Nanti akan muncul WhatsApp bisnis itu, kemudian Bapak Ibu bisa install di HP-nya masing-masing. Kelebihannya apa di WhatsApp bisnis itu? Jadi profiling bisnisnya lebih lengkap. Jadi di situ nanti untuk fitur-fitur bisnisnya berupa katalog produk itu bisa kita tampilkan. Kalau di WhatsApp pribadi kan tidak bisa nih, kita hanya bisa menampilkan produk-produk itu di story gitu ya, di status gitu ya. Tapi kalau di WhatsApp bisnis kita bisa bikin di halaman utama itu katalog produk-produk kita yang akan kita tampilkan. Kemudian kita juga bisa membalas pesan secara singkat ketika kita tidak ada di ruangan atau kita sedang sholat gitu, ada chat masuk, kemudian bisa dibalas dengan sistem otomatis. Terima kasih telah menghubungi kami, mohon menunggu sejenak karena kami sedang beristirahat, misalnya seperti itu. Itu kan secara psikologis ketika orang yang menerima pesan itu akan berbeda ya, ketika kita diamkan, tidak kita balas dalam kurun waktu tertentu, pasti secara psikologis akan berbeda rasanya. Nah itu hanya ada di WhatsApp Business. Kemudian kita juga bisa memberikan tautan link atau kode QR ketika kita ingin membroadcast atau menarik orang supaya menjadi anggota grup di WhatsApp Business kita. Kemudian ada juga analisis data di WhatsApp Business. Berapa orang yang sudah membaca message kita, berapa orang yang sudah menerima message kita, dan sebagainya. Yang itu tidak kita dapatkan di WhatsApp biasa. Kemudian kita juga bisa melabeli Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya jualan gitu, per nama itu nanti bisa kita labeli. Orang ini belum bayar gitu. Orang ini sudah bayar. Orang ini pelanggan tetap misalnya. Jadi nanti kita bisa search by labeling. Jadi, oh hari ini yang belum bayar itu ada 9 orang. Nah itu bisa kita labeli. Jadi supaya tidak ada miss gitu. Yang ini juga kita tidak dapatkan jika kita hanya memiliki WhatsApp biasa. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi untuk WhatsApp kita mulai install WhatsApp biasa, kemudian kita mulai install WhatsApp yang bisnis. Kemudian sekarang kita masuk ke tekniknya. Bagaimana kita teknik jualan di WhatsApp gitu. Ya. Teknik jualan di WhatsApp sebagaimana yang kemarin barangkali ada teman-teman yang sudah mengikuti apa yang disampaikan Pak Tintoko, yaitu pertama get. Get itu apa? Kita ambil kontak sebanyak-banyaknya gitu. Kita cari kontak sebanyak-banyaknya. Nah, caranya dari mana? Ya, kita pergunakan dari data-data yang sudah ada di WhatsApp kita. Ini yang sering saya temui, kadang yang banyak konsultasi ke saya, terutama yang nyun sewu, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin udah usia sudah lanjut, cuek terhadap apa-apa yang dimiliki. Jadi nomor itu biasanya tidak disimpan. Apalagi orang-orang yang baru masuk gitu ya, menyapa gitu, entah itu dari siapa, entah itu saudara atau teman yang lama, itu kadang kita tidak simpan. Karena pemikiran kita yang kita simpan itu yang sering chat dengan kita saja. Bukan Bapak Ibu. Mulai saat ini marilah kita simpan. Saat ini marilah mulai kita simpan nomor-nomor yang kita miliki. Jadi jangan sampai nomor-nomor itu hanya berupa nomor. Karena apa? Karena ketika kita nanti akan membroadcast message, itu harus ada namanya. Nah, itu kita selancar ke grup-grup kita. Saya yakin Bapak Ibu pasti juga memiliki grup yang banyak, ya ada yang 5 grup, bahkan ada yang 10 grup. Itu masing-masing itu bisa kita namai. Kalau saya itu saya namai by naming gitu. Kalau itu teman-teman kita di jualan herbal atau calon konsumen herbal, kita namai depannya itu dengan herbal. Herbal Pak Agus gitu. Yang kedua herbal Bu Siti dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman alumni bisa kita kelompokkan dengan alumni SMP Pak Agus, alumni SMP Bu Siti dan sebagainya. Jadi ketika nanti kita mau search namanya itu sudah by naming ya. Oh ini teman-teman alumni. Kadang kan kita bingung ya. Dari database nama saja kadang kita tuh tidak peduli. Asal memberi nama saja Pak Agus gitu. Sehingga ketika kita search Pak Agus, itu yang muncul itu ada 10 nama Pak Agus. Waduh, ini yang Pak Agus tetangga saya itu yang mana ya? Ternyata banyak sekali namanya Pak Agus gitu. Barangkali kalau namanya unik seperti Pak Tintoko gitu langsung ketemu karena namanya unik. Tapi kalau yang nama-nama umum Pak Bambang gitu kan banyak.
Makanya itu juga salah satu strategi kita untuk mulai merapikan nama-nama yang ada di grup ataupun di handphone kita. Kemudian ketika kita sudah memberi nama, usahakan sebanyak-banyaknya. Target kita mulai target dari saat ini sebisa mungkin kita memiliki 1.000 kontak yang sudah kita beri nama. Coba kita lakukan yang belum sampai 1.000 mulai hari ini, kita mulai beri nama. Sebisa mungkin kita memiliki 1.000. Kalau belum 1.000 ternyata sudah kita beri nama semua, itu nanti tahap selanjutnya kita bisa jaring orang-orang itu dari sosial media. Itu nanti teknis selanjutnya. Kemudian setelah get itu apa? Kita keep, yaitu kita simpan tadi kita simpan sebanyak-banyaknya nomor WA. Kemudian selanjutnya kita memiliki di WhatsApp itu kan kita bisa melabeli diri kita ya. Kita perbaiki atau kita profiling WA kita personal branding diri kita. Jadi terkadang ada yang kita itu jualan herbal, tapi kita tidak pernah menunjukkan bahwa kita itu sebagai penjual herbal misalnya. Ataupun kita itu malu-malu dengan foto kita misalnya. Itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena apa? Karena supaya memberikan trust, memberikan rasa kepercayaan kepada orang. Ketika orang itu melihat barangkali wajah kita, orang itu melihat apa yang produk kita tawarkan misalnya dalam bentuk kecil, atau mungkin logo dari toko yang kita miliki, terutama di WhatsApp bisnis ya, itu harus kita tunjukkan. Karena saya jumpai ternyata banyak orang-orang itu yang jualan herbal, tapi entah kenapa foto profilnya itu foto pemandangan alam misalnya, ataupun foto-foto yang mungkin tidak berhubungan secara langsung, ataupun tidak dengan wajah kita, itu tidak apa-apa. Kita mulai sekarang kita rubah di personal branding kita itu dari tampilan foto ataupun kata yang kita berikan di deskripsi. Nah, itu di deskripsi. Kemudian selanjutnya tekniknya yaitu kita mulai persiapkan script sales atau copywriting. Kemudian setelah kita memiliki copywriting yang baik, kita broadcast materi tersebut. Copywriting itu apa Bapak Ibu? Yang sering Pak Kim Toko itu berikan kepada kita nih. Kalau kita masuk di grupnya Pak Kim Toko itu, Pak Kim Toko punya banyak grup nih, kanalisasi grup itu banyak. Sering beliau itu menyampaikan quotes-quotes-nya. Nah, itu salah satu copywriting yang secara tidak langsung akhirnya kita akan mencerna itu, keren banget ya kata-katanya Pak Kim Toko. Nah, itu kita forward aja Bapak Ibu. Kalau kita belum memiliki ide-ide yang sebrilian Pak Kim Toko, itu jangan kita hapus. Jangan sekali-sekali itu di clear chat grup-grup yang kita ikuti bersama Pak Kim Toko. Karena bisa jadi kata-kata beliau itu bisa menjadi pedoman kita. Nanti kita tinggal izin Pak Kim Toko. Pak Kim Toko saya forward, atau mungkin nanti saya tambahin kata-katanya sehingga saya juga bisa memiliki konten-konten pribadi barangkali. Ini pasti Pak Kim Toko sangat-sangat memberikan. Ya, jadi jangan di clear chat. Kemudian habis itu terakhir kita jaring relasi itu dengan membuat kanal-kanal grup. Nah, kenapa ada nama warm, ada nama hot, itu istilah saya. Jadi nanti ada warm itu yang hangat. Jadi dalam grup itu orangnya hangat-hangatan nih, enggak banyak yang berinteraksi di grup itu. Ada yang hot itu saking semangatnya, kayak di grup umroh itu ya saking semangatnya. Ketika Pak Kim Toko memberikan materi disahut, ya Allah, paling tidak ketika ada yang mendoakan itu, ada yang mengaminkan. Itu berarti apa? Berarti grup itu aktif. Nah, ini peluang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu itu bisa berjualan lebih mudah, lebih maksimal. Oke? Jadi sudah tahu WhatsApp itu kelebihannya apa, WhatsApp bisnis kelebihannya apa, kemudian teknik jualan di WhatsApp seperti apa. Simpel sekali. Kumpulkan nomor sebanyak-banyaknya, kemudian simpan database-nya, kemudian mulai kita sapa, kemudian materi-materi itu kita broadcast ke mereka. Ya, jadi selanjutnya plan selanjutnya mulai hari ini tolong bisa segera dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Buat plan harian, ya. Jadi sebulan ke depan itu mau seperti apa gitu. Kalau saya biasanya bikin satu hari itu menyapa paling tidak 5 orang yang ada di yang kita miliki, orang-orang yang ada di nomor HP yang tersimpan di HP kita. 5 orang itu kita broadcast dengan sapaan, bukan langsung jualan, bukan, tapi sapa aja. Barangkali kita meniatkan untuk supaya silaturahim, sehingga dengan silaturahim yang tidak pernah kita bertemu, sehingga mungkin bisa terjalin hubungan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Itu kita istiqomahkan 5 hari, 5 orang saja setiap hari. Itu kalau 1 bulan sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 150 orang. 150 orang kalau interest dengan apa yang nanti materi-materi kita sampaikan, sudah berapa yang bisa kita masukkan ke dalam grup? Sudah berapa yang nanti bisa kita jadikan closing dalam transaksi? Jadi mulai hari ini kita plankan, kemudian persiapkan narasinya. Nggak usah susah-susah, nggak usah ribet. Kalaupun nanti Bapak Ibu itu tidak memiliki ide-ide seperti yang tadi saya sarankan, kumpulkan mulai dari sekarang materi-materi yang Pak Kim Toko berikan. Itu udah gratis, itu sangat luar biasa. Kemudian kuncinya ini istiqomah. Tadi di grup Pak Kim Toko sudah bilang,
bahwasanya banyak orang yang optimis, wah sangat luar biasa. 1 minggu pertama itu, wah saya optimis, saya pengen umroh, pasti umroh. Ketika 1 bulan itu nurut gitu.